Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Balik lagi bersama gue Zafil di Sapi Bahas Cinema. Hari ini gue ingin membahas film Before Now and Then, karya terbaru dari Camilla Andini. Film yang melanjutkan film dia yang tahun lalu tayang juga, yaitu Yuni. Ini adalah film panjang keempatnya Camilla Andini setelah The Mirror Never Lies, Skala Niskala, Yuni, dan kemudian film ini. Sebelum gue ambil reviewnya, gue ingin memulai ini dengan sebuah refleksi, yaitu mengenai penggunaan musik di film ini. Gue ingat 20 tahun yang lalu ada sebuah film yang berjudul In the Mood for Love, yang merupakan salah satu karya paling apik di abad 21 dari sutradara Hong Kong Wong Kar-wai. Pada saat itu Wong Kar-wai dengan begitu jeli menggunakan lagu gubahan komponis asal Indonesia, yaitu Gesang, untuk dijadikan soundtrack untuk film legendarisnya yang begitu dipuji-puji tersebut oleh insan perfilman dunia. Gue udah membuat pembahasan yang cukup mendalam mengenai film In the Mood for Love ini di video gue sebelumnya, dan kalian bisa mendengarkan pembahasan gue mengenai film In the Mood for Love tersebut. Gue lanjut. Pada saat itu, kehadiran lagu tersebut berhasil merepresentasikan segala sesuatu yang ingin digambarkan Kar-wai di filmnya. Bukan hanya mengenai konteks filmnya, tapi juga merepresentasikan konteks zamannya yang mengambil latar pasca Perang Dunia Kedua. Dan sekarang Camilla Andini juga berhasil melakukan hal yang sama. Ia menggunakan cara yang sama untuk merepresentasikan zaman juga melalui musik, dan lagi-lagi tentu saja menggunakan musik-musik yang digubah oleh komponis asal Indonesia, asal negeri yang begitu kaya ini, yaitu karya-karya dari komponis besar Indonesia, Ismail Marzuki dan Mokhtar Embut. Lagu-lagu dari kedua komponis besar inilah yang benar-benar mengisi detik demi detik film ini, berhasil membuat film ini menjadi begitu indah. Mulai dari lagu Di Wajahmu Kulihat Bulan dan Di Sudut Bibirmu yang merupakan gubahan Ambut, ataupun lagu Alam yang merupakan salah satu karya terapik dari Ismail Marzuki. Semuanya berhasil menumbuhkan keotentikan dan pemahaman akan latar dari film ini dan begitu nyata. Ditambah suara bariton Sam Saimun yang begitu mendayu-dayu, dan pada suatu momen tanpa terasa air mata pun tumpah ketika ia menyenandungkan lagu penutup yang berada hampir di penutup film ini, yaitu Di Sudut Bibirmu. Lagu yang sangat indah dilantunkan pula dengan begitu indah oleh Sam Saimun. Sam Saimun benar-benar adalah seorang penyanyi yang dapat menyentuh hati pendengarnya dengan begitu indah. Camilla Andini berhasil menggunakan musik-musik ini dan menyatukannya ke dalam filmnya dengan begitu baik. Untuk film sendiri, film ini adalah karya Camilla Andini yang begitu lembut, sangat berbeda dengan gemuruh yang disajikan Camilla Andini tahun lalu. Dalam hal ini, film tahun lalunya Camilla tentu saja adalah Yuni. Yuni dan Nana adalah jelas sebuah representasi perbedaan nyata antara dua perempuan dari dua generasi yang berbeda. Keduanya adalah jelas merupakan pemberontak, tetapi apabila Nana lebih memberontak dalam diamnya, Yuni lebih berani bersuara lantang. Hal ini tentu saja adalah dua hal yang disebabkan oleh latar zamannya yang begitu berbeda. Di era Nana, perempuan lebih banyak diam dibandingkan di era sekarang, di mana di era sekarang perempuan lebih berani untuk menyampaikan pendapatnya, lebih berani untuk mengeluarkan isi hatinya. Di era Nana, yaitu di era 60-an, perempuan lebih banyak menelan pil pahit atas luka apapun yang di dalam dada. Seremuk apapun hati, mereka akan tetap diam dan tidak akan mau untuk meneriakkan hal tersebut ke seluruh penjuru dunia. Seperti gue bilang, filmnya mengambil latar di 1960-an, dimana seperti kita tahu semuanya, dan itu sedang ada kemelut politik yang paling berdarah yang memakan jutaan korban jiwa di negeri ini. Negeri yang begitu muda saat itu sedang dirundungi oleh sebuah perang saudara yang melahirkan ribuan jagal yang membunuh tanpa ampun. Padahal baru saja rasanya semuanya bahu-membahu mengusir para penjajah yang mencoba untuk merebut kembali kemerdekaan yang sudah diproklamirkan oleh Sang Dui Tunggal. Tetapi perang saudara tersebut harus pecah akibat hasrat serakah para politikus elit yang membuat rasa kemanusiaan benar-benar kabur, membuat setiap orang merasa kebingungan dan tidak lagi jelas memandang yang mana kawan dan yang mana pula yang menjadi lawan. Semua kemelut ini ditangkap dari sudut pandang Nana yang juga sedang berduka. Ia sedang berduka karena luka akibat kehilangan yang belum terjawab hingga kini. Ia masih terluka akibat keadaan yang memaksanya untuk berpisah dari
orang-orang terkasihnya yang menjadi korban dari peperangan, baik itu perang kemerdekaan maupun perang-perang lainnya yang terus-menerus terjadi di awal-awal kemerdekaan negeri ini. Ia terluka karena ia telah terlantarkan oleh zaman. Ia terluka dengan dalam, dan luka Nana baru mulai sembuh ketika hadir seseorang yang dengan lembut menyentuh hati Nana yang sudah remuk. Dengan perlahan, orang itu berhasil atau kelihatan mampu menjahit robekan di hati Nana. Walau pada akhirnya sebuah pertanyaan besar pun muncul, apakah luka yang sudah tergores di hati memang bisa dapat disembuhkan dengan seutuhnya? Happy Salma berhasil menghidupkan Nana dengan penuh kelembutannya. Sementara itu, Haswendi yang berperan sebagai suami Nana yang begitu dihormati juga bermain dengan sangat baik. Laura Basuki juga berhasil menyokong film ini dengan sangat baik. Ia berhasil mungkin bukan hanya menyembuhkan luka Nana, tetapi juga berhasil menyembuhkan luka para penonton yang menyukai perannya di film ini. Seluruh pemeran benar-benar menyatu dalam harmoni. Mulai dari pemeran anak-anak sampai pemeran orang tua, semuanya terjahit dalam suatu kesatuan yang diarahkan dengan begitu baik oleh Camilla Andini. Dan begitulah akhirnya film ini, sebuah film yang begitu lembut dalam bertutur. Keberhasilan film ini menembus Festival Berlinale, bahkan meraih penghargaan khusus untuk Laura Basuki sebagai pemeran pendukung, hanyalah sebuah refleksi dari apa yang memang sudah berhasil disampaikan film ini kepada penontonnya, dari apa yang sudah diberikan film ini kepada penontonnya. Before, Now and Then adalah sebuah karya yang begitu pedih dan getih dalam mengisahkan masa-masa kelam sejarah negeri ini dari sudut pandang seorang perempuan yang sedang terluka. Gue sangat menyarankan kalian untuk menonton film ini, film yang dapat memberikan kalian perspektif lainnya dari apa sebenarnya yang terjadi di masa lampau di negeri kita ini. Dari sudut pandang seorang perempuan yang sedang berduka, tetapi ia mencoba untuk tabah dengan membuat keluarga baru, dengan menyusun keluarga baru, tapi apa daya, ia pun hanyalah seorang manusia biasa. Ia pun tidak akan mampu untuk melawan hasrat hati yang menginginkannya untuk lari dari keadaan. Salma berhasil menghidupkan karakter Nana. Camilla Andini juga berhasil mendeliver kisah yang begitu pedih ini dengan sangat baik. Sementara sekian dulu dari gue. Sekali lagi gue sangat menyarankan kalian untuk menonton film ini, film yang lembut. Memang kalian harus sabar ketika menonton film ini, karena ini bukan film yang memang diciptakan untuk seru-seruan, tetapi adalah film yang diciptakan untuk menjadi sebuah alat untuk berefleksi, untuk bermeditasi, seperti itu, untuk memikirkan hal-hal yang penting dalam hidup, untuk memikirkan hal-hal yang bisa mengubah sudut pandang kita mengenai perkembangan zaman. Film ini sangat penting karena mengisahkan kisah di masa lampau, dan kita tidak pernah bisa memisahkan masa lampau dengan masa sekarang. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, subscribe ke channel ini, share video ini jika kalian anggap ini bermanfaat. Gue Safil, sampai jumpa di lain kesempatan. See you, bye bye, adios.